Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hidup kita ini adalah perjalanan yang pasti berakhir dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Namun sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk dapat mengenali tanda-tanda kematian yang akan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rahmatnya memberi kita petunjuk, baik melalui Al-Quran maupun hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tanda berupa sakit yang datang mendalam. Beberapa orang akan merasakan sakit menjelang kematiannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyebutkan bahwa bagi seorang mukmin, sakit yang dialami adalah bagian dari pengampunan dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah kelelahan yang sangat dalam. Tanda yang kedua ini adalah kelelahan yang sangat begitu dalam. Penyakit yang mendalam terkadang menyebabkan tubuh menjadi sangat lemah dan lelah hingga tubuh sulit untuk bergerak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sakit yang datang pada seseorang bisa menjadi salah satu tanda bahwa ajalnya semakin dekat. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada mata. Mata yang semakin tampak kosong atau tidak lagi bercahaya seringkali menjadi tanda menjelang kematian. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mata adalah cermin bagi jiwa manusia, dan ketika jiwa hendak meninggalkan tubuh, mata akan menunjukkan tanda-tanda tersebut. Yang keempat, terjadinya kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas atau sesak nafas adalah hal yang umum terjadi pada saat-saat menjelang kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apabila seseorang berada dalam sakaratul maut, maka nafasnya akan terasa berat dan tidak teratur. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, munculnya keringat yang berlebihan. Keringat yang banyak dan terus-menerus bisa menjadi indikasi bahwa seseorang sedang berada dalam proses sakaratul maut. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim menggambarkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun juga mengalaminya di saat-saat menjelang wafat. Lalu yang keenam, terasa dingin tubuhnya. Salah satu tanda umum bahwa seseorang sedang menghadapi kematian adalah tubuh yang menjadi semakin dingin, khususnya di bagian tangan dan kaki. Ini akibat dari peredaran darah yang berhenti, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Yang ketujuh, perubahan pada wajah dan warna kulit. Wajah dari seseorang yang sedang mendekati ajal akan mengalami perubahan seperti pendarahan pada bagian tertentu atau menjadi pucat. Hal ini sudah dibuktikan dalam berbagai hadis sahih tentang kondisi sakaratul maut. Yang kedelapan, menghindari orang-orang terdekat. Kadang-kadang menjelang kematian, seseorang merasa tidak ingin berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih untuk menyendiri. Ini bisa menjadi tanda bahwa ajal sudah semakin dekat, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat. Yang kesembilan, selalu mengingat kematian dan akhirat. Menjelang kematian, seseorang mungkin akan sering berbicara tentang akhirat dan menunjukkan keinginan untuk bertemu dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa ingat akan kematian, karena itu adalah bagian dari kehidupan yang pasti terjadi. Dan yang ke-10 adalah kedatangan dari malaikat maut. Akhirnya tanda yang paling pasti adalah datangnya malaikat maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Kedatangan malaikat maut adalah tanda yang pasti dan tidak bisa ditunda atau dihindari oleh siapapun. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kematian adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Namun sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat dengan amal soleh, doa, dan iman yang kuat. Lantas bagaimanakah dengan kebenaran tanda-tanda kematian yang muncul dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, dan seterusnya? Apakah ada dalil dan landasannya sesuai Islam? Kaidah penting yang perlu kita tekankan bahwa semua informasi, keyakinan, pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih maupun realita adalah kebatilan yang tidak akan pernah bisa diterima. Allah menegaskan dalam Al-Quran, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengetahui dengan teliti. Quran Surat Luqman ayat 34. Mari kita perhatikan, merencanakan usia 100% tidak mungkin bisa dilakukan manusia, karena bertambah dan berkurangnya umur manusia di luar kemampuan dan upaya manusia. Sehingga ayat itu sejatinya memberikan pelajaran bagi kita. Jika tempat saja manusia akan mati tidak tahu, apalagi waktunya. Tanda kematian 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang kematian jelas sangat bertentangan dengan ayat tersebut, karena semua tanda tersebut berbicara tentang kematian dalam batasan waktu. Oleh karena itu, informasi masalah kematian dan tanda-tandanya yang sama sekali tidak menyebutkan sumber tidak selayaknya diperhatikan, apalagi diyakini kebenarannya. Ini adalah informasi yang sangat tidak bertanggung jawab dan 100% dusta. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya. Tadi malam
saya melihat ada 2 orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang lenganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati 2 orang. Yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa ganju besi. Ganju itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut, dan dia tarik hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Di akhir hadis, Rasulullah SAW dijelaskan malaikat apa maksud kejadian yang beliau lihat. Orang pertama yang kamu lihat itu adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai kiamat. Kemudian Allah sikapi sesuai yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Dan di zaman internet seperti sekarang ini, betapa mudahnya orang melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Karena cukup dia share di internet atau jejaring sosial lainnya, berita itu sudah menyebar kemana-mana. Maka berhati-hati menyebarkan informasi dusta, apalagi atas nama syariat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.